Ketika kalian sadar, kalian merasa telat untuk melakukan sesuatu hal, justru di saat itulah kalian harus memulai hal tersebut. Halo para pemuda sekalian, berapa banyak dari kalian yang merasa kalian ini telat untuk melakukan sesuatu? Alasannya simple, karena orang-orang itu sudah lebih dulu melakukan hal tersebut, sudah lebih banyak melakukan hal tersebut. Contoh misalkan, kalian tahu dari membuat konten, kalian bisa mendapatkan penghasilan. Tapi, ketika kalian ingin memulainya, kalian ini merasa kayaknya telat deh untuk memulai membuat konten, karena kalian merasa sudah banyak sekali orang yang membuat konten dan sudah memiliki nama itu yang lebih banyak. Jadi kalian berpikir, kayaknya telat deh, lebih susah kalau sekarang untuk memulai hal tersebut. Dan kalian berpikir, kayaknya jadi clipper itu lebih asik deh, lebih seru, karena kita tidak perlu memikirkan ide, tidak perlu tampil di depan kamera. Kita cukup punya skill editing dan juga gimana caranya kita menemukan video yang viral untuk di clipping gitu. Tapi ternyata polanya juga sama. Ketika kalian ingin memulai jadi clipper, ternyata sudah banyak sekali orang yang jadi clipper dan lebih jago untuk urusan editing, dan kalian merasa kayaknya juga telat deh, udah banyak sekali orang yang jadi clipper. Contoh lain deh yang paling sering dialami, ketika kalian lulus SMA, gua atau kalian ya yang lulus SMA, kalian memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Misalnya kalian bekerja 1 atau 2 tahun terlebih dahulu, setelah itu baru kalian akan kuliah. Tetapi pas mau kuliah, kalian ini punya bisikan gitu, punya perasaan, kayaknya telat deh untuk berkuliah sekarang, karena kalian melihat teman-teman kalian itu udah semester 3, udah semester 5, yang intinya mereka itu lebih dekat ke kelulusan dibandingkan kalian yang baru mau mulai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena secara psikologis, ini adalah bentuk dari perlindungan diri kita, agar kita ini merasa nyaman dan juga tidak merasa terancam. Biasanya kondisi ini disebut dengan self-handicapping. Apa itu self-handicapping? Jadi self-handicapping itu intinya adalah suatu proses yang membuat seseorang itu menghindari untuk membuat keputusan atau mengambil keputusan atau tanggung jawab demi melindungi dirinya itu dari kegagalan yang membuat dirinya itu merasa bahaya gitu. Jadi ketika kalian merasa terlambat atau telat untuk melakukan sesuatu hal, kalian ini sedang menciptakan alasan yang masuk akal untuk tidak mencoba hal tersebut. Jadi ini adalah cara ego kita untuk melindungi diri dari kemungkinan gagal. Jadi alasannya itu simpel. Saya bukan tidak mampu, saya hanya terlambat. Ya kedengarannya cukup masuk akal. Sebelum perasaan itu muncul, kita perlu pahami dulu bahwa ketika kita merasa telat untuk melakukan sesuatu hal, maka di saat itulah waktu yang tepat untuk kita terus maju. Karena kunci katanya adalah bukan di kata telat, tetapi di kata kita sadar. Karena tidak ada waktu yang telat untuk bisa melakukan sesuatu hal yang positif dan bisa membuat kita itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Berapa banyak kesempatan yang kita buang sia-sia hanya karena kita ini merasa telat. Berapa banyak peluang yang tidak kita ciptakan hanya karena kita ini merasa telat. Kalau perasaan ini itu terus kita biarkan, ya ujung-ujungnya adalah kita ini akan merasakan penyesalan di kemudian hari. Agar kita bisa menyelesaikan masalah perasaan tadi, kita harus cari tahu dulu nih, kenapa perasaan itu bisa muncul. Biasanya, kita ini merasa telat untuk melakukan sesuatu karena kita itu punya perbandingan antara diri kita dengan orang lain yang sudah melakukannya. Contohnya, kayak orang yang pengen berkuliah tadi, dia ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut, yaitu kuliah. Tetapi dia merasa kayaknya telat deh untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah semester-semester tinggi, gitu, yang sudah mendekati kelulusan, dibandingkan dengan dirinya yang baru mau memasuki dunia perkuliahan. Ini artinya jawaban dari kenapa kita merasa telat, karena kita itu punya perbandingan antara diri kita
dengan orang lain. Kalau kita sudah tahu masalahnya adalah kita ini selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti solusinya adalah gimana caranya kita ini tidak membandingkan diri kita dengan orang lain agar perasaan telat tadi itu tidak muncul. Salah satu caranya adalah bayangkan diri kalian 10 tahun ke depan. Jika kalian memulai sekarang, maka 10 tahun ke depan kalian akan memiliki pengalaman 10 tahun. Tapi jika kalian tidak melakukannya, maka 10 tahun ke depan kalian itu akan berada di titik yang sama dan menyesal kenapa kalian tidak memulai hari ini. Ketika kalian melakukan hal tersebut, cara ini bertujuan supaya kalian ini fokus terhadap diri kalian sendiri, fokus pada prosesnya, tidak membandingkan diri kalian itu dengan orang lain. Usia itu akan terus bertambah terlepas dari kalian akan melakukan sesuatu hal atau tidak. Logikanya adalah lebih baik menjadi pemula di usia 35 tahun daripada orang yang berusia 35 tahun yang tidak pernah mencoba sama sekali. Perasaan terlambat bukanlah fakta objektif, melainkan dari tekanan sosial dan juga bias kognitif. Kita merasa tertinggal karena terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu membandingkan bab awal kita dengan bab kejayaan orang lain, serta adanya ketakutan di alam bawah sadar kita untuk menghadapi kegagalan di bidang baru. Secara psikologis, manusia itu lebih cenderung menyesali hal yang tidak mereka lakukan daripada kegagalan yang dialami saat proses mencoba tadi. Rasa telat itu sebenarnya adalah sinyal dari diri kita bahwa hal tersebut itu penting untuk kita coba, hal tersebut itu berguna, hal tersebut itu berharga untuk kita coba. Menunda karena merasa terlambat itu hanya akan memperbesar rasa penyesalan di kemudian hari nantinya. Kata terlambat hanyalah sebuah cerita yang kita buat untuk menunda sesuatu. Dan kebenarannya adalah selama kita ini masih memiliki hari esok, kita masih memiliki kesempatan untuk membangun masa depan. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa subscribe juga buat supaya channel ini bisa berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.